Pencurian motor di Lampung Utara kian merajalela. Tak hanya mencuri pada malam hari, namun mereka juga banyak berkeliaran di siang hari. Rabu sore, dua pencuri menggasak motor milik pegawai toko komputer di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, Lampung Utara. Pencurian terjadi saat toko sudah tutup dan berlangsung dengan cepat. Pelaku dua orang datang ke TKP dengan berboncengan satu motor. Satu pelaku mengawasi lingkungan sekitar di pinggir jalan raya, dan satu lagi mencuri motor di tempat parkir toko. Ini toko udah tutup, ya pelaku itu udah ada. Oh, jadi kejadian itu tokonya udah tutup. Ya, Pas toko tutup ya, tapi kan sempat kerekam di CCTV ya. Pas tahu motor itu hilang, mas dari mana tahunya? ya habis dari kamar mandi dikasih tahu kawan. Ini baru pertama kali hilang apa gimana di sini? Baru pertama kali hilang atau apa? Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Kamis siang, pencurian motor telah dilaporkan ke polisi Lampung Utara. Korban memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali para pelaku. Korban meminta polisi segera menangkap pencuri motornya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Memang sih mahal ini itu ya. Seorang pencuri menyerah setelah gagal membawa motor incarannya yang diparkir di salah satu halaman rumah di Desa Dwi, warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Pelaku gagal menyalakan mesin motor yang akan dicurinya. Pencurian tersebut terekam kamera CCTV yang dipasang di rumah korban. Pelaku datang berjalan kaki seorang diri. Ia berusaha merusak kontak motor dengan alat khusus. Upayanya yang berlangsung sekitar 2 menit itu gagal dan pelaku akhirnya kabur tanpa membawa hasil. Jam berapa sih, Mas? Itu perkiraan jam 3.30 itu kejadiannya. Kok bisa sampai tahu itu sama lihat CCTV itu mulai jam berapa itu, Mas? Nah, lihat CCTV-nya ketika motor itu mau digunakan, nah kuncinya rusak sekitar jam 4. Motor korban selamat dari pencurian meski kontaknya rusak. Korban telah melaporkan kejadian ini kepada Polsek Banjar Agung, Tulang Bawang. Korban menyertakan arsip rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali identitas pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tim penjinak bom Satuan Brimopolda Lampung mengevakuasi 2 buah bom mortir yang ditemukan warga di pinggir sungai Wai Oyot, Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Pringseu, Kamis siang. Mortir itu kemudian dibungkus terpisah dengan kain khusus berwarna hitam dan dibawa menggunakan mobil bak terbuka sesuai dengan protokol kepolisian. Dengan pengawalan ketat dari personil TNI dan Polri, mobil lantas menuju areal persawahan berjarak sekitar 10 km dari lokasi penemuan dan jauh dari permukiman. Mortir kemudian diledakkan dari jarak jauh oleh tim penjinak bom. Sudah datang tim dari Jibom Gegana Polda Lampung, ya kita sudah komunikasi, tadi pagi sudah datang. Kemudian tim memutuskan untuk melakukan disposal terhadap benda berbahaya ini, ya diduga mortir peninggalan perang zaman dahulu. Tim menilai bahwa ini dapat membahayakan warga sekitar atau masyarakat sehingga tadi siang dilaksanakan disposal di tempat yang dinilai aman dan dengan klasifikasi yang sudah ditentukan. 2 benda diduga mortir itu ditemukan warga yang sedang mencari rumput. Penemuan itu lantas dilaporkan ke polisi. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Mohon izin komandan. Personil. 3 kurir narkoba yang mengendarai minibus ditangkap di gerbang tol Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji pada Sabtu sore. Dari dalam mobil dengan plat nomor polisi B2165TOL, polisi menyita 15 bungkus sabu-sabu seberat 15 kg dalam kemasan teh dan dimasukkan dalam tas jinjing. Ketiga tersangka bernama Afdal, Henry, dan Erianto.
Penangkapan tersangka berlangsung dramatis. Para tersangka merupakan target petugas Badan Narkotika Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan. Mereka membawa 15 kg sabu-sabu dari Jambi dan rencananya akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Penyidikan kasus ini diserahkan ke BNNP Sumatera Selatan. Polisi masih memburu pemilik narkoba. Tim Resmob Polresta Bandar Lampung Senin malam mengepung rumah gembong pencuri motor di Desa Asahan, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Awal penyergapan, polisi sempat terkecoh tidak menemukan tersangka. Penggeledahan polisi akhirnya membuahkan hasil. Tersangka rupanya bersembunyi di kamar mandi saat mengetahui polisi datang. Tersangka bernama Win Abdullah berusia 28 tahun. Penangkapan tersangka sempat diwarnai tangis histeris orang tuanya. Tersangka diburu polisi setelah mencuri motor di 10 TKP di Kota Bandar Lampung. Tersangka mencuri dibantu 2 anak buahnya yang telah ditangkap lebih awal. Perjalanan dari rumah tersangka menuju kantor polisi sempat tertunda sebab tersangka harus mampir dahulu ke rumah sakit untuk diobati kakinya. Tersangka ditembak karena berusaha kabur saat akan dibawa ke kantor polisi. Polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil kejahatan tersangka serta peralatan mencuri. Tersangka terancam 7 tahun penjara. Kondisi tragis dialami keluarga Suroso, warga desa Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Senin pagi ia mengalami kecelakaan di rumahnya sendiri saat belajar mengendarai mobil. Istrinya bernama Katem yang sedang menyapu di garasi meninggal dunia setelah tertabrak oleh mobil yang dikemudikan Suroso. Suara benturan keras saat mobil menabrak istrinya di dalam garasi sempat terdengar oleh tetangganya. Korban meninggal dunia sebelum sempat dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat Suroso akan memasukkan mobil ke garasi usai belajar di jalan raya. Saat akan masuk garasi, Suroso panik dan mobilnya kehilangan kendali. Mobil yang baru dibelinya kemudian menabrak istri dan tembok rumah. Polisi tidak menahan pengemudi mobil dan statusnya sebagai saksi. Kasus tersebut dinilai bukan kecelakaan lalu lintas, melainkan karena murni kelalaian. Hingga Kamis siang, mobil yang menabrak korban masih ditahan Polres Pringsewu. Ratusan hektar sawah di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang terendam banjir. Rabu siang merupakan hari keempat banjir di daerah ini dan ketinggian air masih lebih dari setengah meter. Banjir disebabkan saluran primer yang dangkal sehingga tak kuat menahan luapan sungai Wai Pidada saat hujan. Akibatnya tanaman padi yang baru berumur 1 bulan terancam gagal tumbuh. Banjir yang belum kunjung surut juga membuat sebagian petani memilih menunda waktu tanam padi. Para petani dipastikan merugi dengan total mencapai ratusan juta rupiah karena total sawah yang terendam hampir 160 hektar. Para petani meminta pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi segera menormalisasi saluran primer di sekitar sungai Wai Pidada. Ratusan warga berdesakan untuk membeli minyak goreng di operasi pasar murah yang digelar di lapangan sawah Brebes Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Rabu pagi. Ratusan warga antusias karena harga minyak goreng di pasar masih tinggi. Wali Kota Eva Duyana ikut menjual minyak goreng. Petugas yang kewalahan mengatur antrian membatasi pembelian minyak goreng maksimal 2 kg per orang. Pemkot menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp13.500 per liter, gula pasir Rp10.000 per kilogram, telur ayam Rp17.000 per kilogram, dan beras 3 kg dijual Rp20.000.
Operasi pasar murah diburu warga, khususnya emak-emak, karena harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya lebih murah dibanding di pasar. Selisih harga minyak goreng mencapai Rp5.000 per liter. Untuk harga kebutuhan pokok selisih sekitar Rp2-3.000 per kilogram. Operasi pasar murah ini untuk menanggulangi tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok di pasar. Wali Kota Bandar Lampung juga mengimbau kepada para pengusaha agar tidak menimbun minyak goreng.